catch 'em all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota saya sendiri, Dima Bayu Laksono. Yang kedua, Atika Ardianita Sari. Yang ketiga, Rizka Murdiandari. Yang keempat, Natasha Kusnadi. Yang kelima, Ria Ayu Cahyaning. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian profesi. Menurut Budian Rowan 1994, ada suatu metode untuk menjadikan jabatan atau pekerjaan sebagai atau profesi yang disebut profesiisme. Profesi adalah suatu pekerjaan atau keahlian yang mensyaratkan kompetensi intelektual, perilaku ilmiah berbasis ilmu pengetahuan, dan keterampilan tertentu, memiliki etika tertentu, memiliki kesesuaian dengan kebutuhan dan permintaan dasar tenaga kerja, dan diperoleh seseorang melalui proses pendidikan dan pelatihan akademik di perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan adalah suatu usaha agar menyiapkan peserta didik agar berperan aktif dan positif dalam hidup sekarang dan yang akan datang. Jadi, pengertian profesi pendidikan adalah suatu kegiatan atau pekerjaan sesuai keahliannya yang diberikan atau diajarkan kepada peserta didik agar berperan aktif dalam hidupnya sekarang dan masa akan datang dalam konteks kependidikan. Yang materi selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Saya Ria Ayu Cahyaning Utami. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu Bayu Bima Laksono. Yaitu PGRI telah memrealisasikan pengertian profesi keguruan untuk pendidikan di Indonesia sebagai berikut. Yaitu yang pertama, profesi keguruan adalah suatu bidang pengabdian atau dedikasi kepada kepentingan anak didik dalam perkembangan menuju kesempurnaan manusiawi. Yang kedua, para anggota profesi keguruan terikat oleh pola sikap dan perilaku guru yang dirumuskan dalam kode etik guru di Indonesia. Yang ketiga, para anggota profesi keguruan dituntut untuk menyelesaikan suatu proses pendidikan persiapan jabatan yang relatif panjang. Yang keempat, para anggota profesi keguruan terpanggil untuk senantiasa menyegerakan serta menambah pengetahuan dalam arti khusus dan dalam arti keadaan ilmu pengetahuan umum dan pengetahuan khusus profesi keguruan. Yang kelima yaitu untuk dapat melaksanakan profesi keguruan dengan baik, para anggota harus memiliki kecakapan atau keterampilan teknik yang mampu menyentuh nilai-nilai kemanusiaan yang mendaftar. Yang keenam yaitu para anggota profesi keguruan perlu memiliki sikap bahwa menjamin tentang hal-hal profesional harus seimbang
dan merupakan imbalan dari profesi profesionalnya. Yang terakhir yaitu para anggota profesi keguruan sepantasnya berserikat secara profesional. Sekian presentasi dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Natasha Kusnadi. Saya Natasha Kusnadi, perwakilan dari kelompok 5, melanjutkan presentasi dari rekan saya, Ria Ayu Cahyaning Utami, yaitu syarat profesi keguruan. Jadi, syarat yang pertama adalah merupakan jenis pekerjaan tetap, tetapi bukan pekerjaan sambilan, yaitu pekerjaan tetap adalah pekerja yang dibayar tetap pada suatu periode tertentu dan tidak tergantung pada masa hari masuk kerjanya. Yang kedua yaitu memerlukan keahlian tertentu. Jadi guru adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik serta memiliki pengalaman di bidangnya. Yang dimaksud dengan terdidik dan terlatih yaitu bukan hanya memiliki pendidikan formal, tetapi juga harus menguasai berbagai strategi atau teknik dalam kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar serta menguasai dan memahami landasan-landasan tertentu yang berkaitan dengan kependidikan yang tercantum dalam kompetensi guru. Yang berikutnya adalah memerlukan kemahiran. Jadi sebagai guru itu harus mahir dalam mengajar, dalam menyampaikan tugas untuk murid-muridnya. Begitu juga harus mengajarkan yang terbaik untuk muridnya. Jadi harus benar-benar mahir menyesuaikan diri tentang, kan banyak kan pasti murid atau siswa itu bermacam-macam bentuknya, bermacam-macam sifat dan juga perilaku. Jadi harus bisa menyesuaikan. Jadi guru itu harus mahir dalam hal apapun, dan khususnya adalah mahir dalam suatu bidang yang sudah ditempuh. Yang kemudian yang keempat, memerlukan kecakapan yang memenuhi standar mutu kompetensi, yaitu sebagai tenaga profesional tentu saja ada konsekuensi atau standar kelayakan guru yang harus ditempuh seorang guru, yaitu salah satunya pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Salah satunya, seorang guru wajib memiliki kompetensi atau amanat undang-undang yang bisa diartikan apabila guru tidak mampu memenuhi kompetensi tersebut, maka akan gugur dalam keguruannya. Dan yang kelima yaitu memerlukan norma atau kode etik profesi. Apa sih kode etik profesi itu? Jadi kode etik itu yang sebagai panutan, yaitu kode etik tersebut harus dipegang dan ditaati dengan baik oleh guru. Jadi pekerjaan atau profesi guru bukanlah profesi yang sederhana. Guru tidak hanya sebatas mengajar dan melaksanakan pembelajaran saja, namun juga melakukan pengabdian untuk memajukan dunia pendidikan. Pelanggaran terhadap kode etik guru akan dapat dijatuhi sanksi hingga pencabutan profesi serta hak dan kewajiban sebagai guru. Dan yang terakhir yaitu memerlukan pendidikan profesi. Nah, sekian presentasi dari saya atau pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, Priska Murdiandari. Terima kasih. Saya Priska Murdiandari dari kelompok 5 akan melanjutkan presentasi
dari rekan saya Natasha Kusnadi. Di sini saya akan menyampaikan tentang profesi guru juga memerlukan persyaratan khusus, antara lain menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam. Selanjutnya, menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya. Selanjutnya, menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai. Selanjutnya, adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya. Selanjutnya, memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan menurut Muhammad Ali tahun 1989. Selanjutnya, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional meliputi kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Artinya, guru harus mampu mengelola kegiatan pembelajaran dimulai dari merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Guru harus menguasai manajemen kurikulum, mulai dari merencanakan perangkat kurikulum, melaksanakan kurikulum, dan mengevaluasi kurikulum, serta memiliki pemahaman tentang psikologi pendidikan, terutama terhadap kebutuhan dan perkembangan peserta didik agar pembelajaran lebih bermakna dan berhasil guna. Selanjutnya ada kompetensi personal, adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Artinya, guru memiliki sikap kepribadian yang mantap sehingga mampu menjadi sumber inspirasi bagi siswa. Dengan kata lain, guru harus memiliki kepribadian yang patut diteladani sehingga mampu melaksanakan trik pusat yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsya tuturi handayani. Atau di depan guru memberi contoh atau teladan, di tengah memberikan karsa, dan di belakang memberikan dorongan atau motivasi. Selanjutnya ada kompetensi profesional, adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Artinya, guru harus memiliki pengetahuan yang luas berkenaan dengan bidang studi yang akan diajarkan serta penguasaan didaktik metodik dalam arti memiliki pengetahuan konsep teoristik, mampu memilih model, strategi, dan metode yang tepat, serta mampu menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, dari penjabaran-penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa syarat dari profesi keguruan yaitu sebagai berikut. 1. Standar untuk bekerja. 2. Ada lembaga khusus untuk menghasilkan seorang guru yang memiliki standar kualitas tinggi. Yang ketiga, akademik yang bertanggung jawab. Yang keempat, memiliki organisasi keguruan. Yang kelima, memiliki kode etik dan etika keguruan yang diatur oleh pemerintah. Yang keenam, ada imbalan atau gaji. Yang ketujuh, ada pengakuan dari masyarakat serta peka terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya. Yang kedelapan, pengembangan kemampuan yang berkesinambungan. Yang kesembilan, mementingkan layanan di atas kepentingan pribadi. Sekian presentasi dari materi yang saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Atika Ardianita Sari. Perkenalkan, nama saya Atika Ardianita Sari. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 5 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu Priska Murdiandari. Di sini saya akan membahas tentang indikator profesi keguruan yang profesional. Indikator profesi keguruan yang profesional yaitu 1. Memiliki keterampilan mengajar yang baik. Memiliki keterampilan mengajar yang baik itu sangatlah penting dan wajib dimiliki oleh seorang profesi keguruan. Guru yang mempunyai kompetensi pedagogik tinggi adalah
guru yang senantiasa mempunyai keterampilan mengajar yang sangat baik, yaitu dengan berbagai cara dalam memilih model, strategi, dan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik kompetensi dasar dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, memiliki wawasan yang luas. Seorang profesi keguruan juga harus memiliki wawasan yang luas. Seorang guru hendaknya secara terus-menerus mengembangkan dirinya dengan meningkatkan penguasaan pengetahuan secara terus-menerus sehingga pengetahuan tentang yang dimilikinya senantiasa berkembang dan mengikuti perkembangan zaman saat ini. Selanjutnya, yang ketiga, menguasai media pembelajaran. Menguasai media pembelajaran sangatlah penting. Guru profesional harus mampu menguasai media pembelajaran. Pengembangan alat atau media pembelajaran dapat berbasis kompetensi lokal maupun modern dan berbasis ICT. Yang keempat, penguasaan teknologi. Saat ini, seorang profesi keguruan sangatlah wajib dapat menguasai teknologi. Penguasaan teknologi mutlak diperlukan oleh guru. Guru hendaknya menguasai materi dan sekaligus metode penelitiannya sesuai dengan kedalaman materi yang diajarkan. Jaringan dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan instansi yang terkait lainnya. Yang kelima, memiliki kepribadian yang baik. Seorang profesi keguruan wajib memiliki kepribadian yang baik. Jika seorang pendidik mempunyai karakter baik, maka akan disenangi oleh peserta didik. Dengan sendirinya akan disenangi pula ilmu yang diajarkannya. Banyak siswa yang membenci suatu ilmu atau materi pembelajaran karena watak gurunya yang keras, kasar, dan cara mengajar guru yang sulit. Nah, di sisi lain pula, siswa menyukai dan tertarik untuk mempelajari suatu ilmu atau mata pelajaran karena cara perlakuan yang baik, kelembutan, keteladanannya yang indah dari gurunya. Oleh sebab itu, memiliki kepribadian yang baik bagi seorang profesi keguruan sangatlah penting, karena dapat berpengaruh terhadap peserta didik. Yang keenam, menjadi teladan yang baik. Guru hendaknya menjadi teladan yang baik bagi peserta didiknya. Untuk memperoleh jawaban tentang ciri-ciri ideal seorang guru yang dapat dijadikan teladan oleh peserta didik, paling tidak harus melakukan pendekatan terhadap peserta didiknya. Sekian yang dapat saya sampaikan, dan sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Semoga ilmu yang kelompok kami berikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.